Selamat pagi. Pagi. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Kita presensi dulu ya. Arfian Rifki, Muhammad Sabral, Dwi Primagoro, Pak. Fernando, Aries Turnada, Arifin, Pak. Muhammad Faisal Abbas. Gak ada ya? Ya, pertama-tama kita masuk dalam pembelajaran ini, fungsi komponen sistem utama engine dan mekanisme katup. Ada yang tahu apa saja nama komponen sistem utama engine? Belum. Ya, nanti saya akan membahas satu persatu fungsi komponen dari engine, sistem utama engine. Sekarang pengertian sistem utama engine terdiri dari beberapa komponen yang bekerja secara harmonis untuk menghasilkan tenaga, seperti blok silinder, kepala silinder, piston, crankshaft, crankshaft adalah komponen penting dalam proses ini. Mekanisme katup yang dikontrol oleh crankshaft menentukan aliran udara, bahan bakar, dan gas buang, sehingga kinerja mesin sangat bergantung pada sinkronasi yang tepat antara crankshaft dan crankshaft. Macam-macam komponen dan fungsinya. Yang ke satu ada blok silinder. Komponen utama dalam mesin pembakaran internal yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pembakaran dan sebagai penopang bagi komponen mesin lainnya. Selanjutnya ada kepala silinder. Adalah komponen penting dalam mesin pembakaran internal yang terletak di bagian atas blok silinder. Kepala silinder berperan vital dalam mengatur aliran udara dan bahan bakar serta menutup ruang pembakaran.
Yang selanjutnya ada piston. Komponen ini dalam mesin pembakaran internal yang berfungsi untuk mentransfer energi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar menjadi gerakan mekanis. Selanjutnya ada camshaft atau poros knob. Komponen ini penting dalam mesin pembakaran internal yang berfungsi untuk mengatur pembakaran dan penutupan katup-katup masuk dan buang dalam siklus kinerja mesin. Crankshaft atau poros engkol adalah salah satu komponen utama dalam mesin yang berfungsi untuk mengubah gerakan linier naik turun piston menjadi gerakan rotasi yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Timing belt atau timing chain adalah komponen penting dalam mesin pembakaran, berfungsi untuk menjaga sinkronasi antara crankshaft dan camshaft. Komponen ini memastikan bahwa katup-katup mesin terbuka dan tertutup pada waktu yang tepat selama siklus kerja mesin. Flywheel berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan kelancaran kerja mesin, membantu transfer tenaga ke transmisi serta memastikan mesin dapat hidup dengan bantuan motor starter. Mekanisme katup. Proses buka tutup katup. Langkah hisap. Piston bergerak turun dalam silinder. Katup masuk terbuka untuk memungkinkan campuran udara dan bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar. Katup masuk tetap terbuka selama piston bergerak turun. Katup keluar tertutup untuk mencegah gas buang kembali masuk ke silinder. Langkah kompresi. Piston bergerak naik ke atas setelah katup masuk tertutup. Katup masuk dan katup keluar tertutup secara bersamaan sehingga campuran udara dan bahan bakar terperangkap di dalam silinder. Pada saat ini campuran udara dan bahan bakar dikompresi hingga siap untuk pembakaran. Langkah pembakaran. Piston bergerak turun akibat pembakaran campuran udara dan bahan bakar yang terjadi saat busi menyelamatkan percikan api. Menyalakan percikan api. Katup masuk dan katup keluar tetap tertutup untuk menjaga tekanan pembakaran tetap berada di dalam silinder, menghasilkan tenaga untuk menggerakkan piston ke bawah. Langkah buang. Piston bergerak naik kembali setelah langkah pembakaran. Katup keluar
terbuka untuk membiarkan gas sisa pembakaran keluar dari ruang bakar melalui sistem knalpot. Katup masuk tetap tertutup dan katup keluar hanya akan menutup ketika piston mencari puncak atas melalui siklus baru. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran sore ini saya akan mengasih tugas. Tugasnya saya upload di WA group nanti. Kesimpulannya, mekanisme katup dan komponen utama engine bekerja secara sinergis untuk mengoptimalkan proses intake, kompresi, pembakaran, dan exhaust. Keselarasan dalam fungsi ini sangat penting untuk menjaga performa mesin, efisiensi bahan bakar, dan emisi yang rendah. Tanpa mekanisme katup yang bekerja dengan tepat, seluruh sistem engine tidak akan dapat berfungsi secara maksimal. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus pada Mas Fajar. Oke, Mas Fajar malah RPP-nya belum. Lihat RPP-nya terus. Kalau hari ini fokus kita lebih ke itu ya, kesalahan kita dalam memahami RPP. Sama sih sebenarnya untuk hari ini. Untuk nextnya seenggaknya kita lebih bisa memahami dulu RPP yang kita rancang nih. Paling enggak ya ada evaluasi lah, ada evaluasi terus apa yang akan disampaikan, materi yang disampaikan selanjutnya. Jadi enggak membuka terus tadi presensi, habis itu menyampaikan materi, terus habis itu menutup. Nah itu kan enggak sesuai dengan RPP yang kita buat. Sedikit aja seperti yang saya sampaikan untuk yang belum maju ya, paling enggak besok runtut ya, ditulis aja di di PPT-nya. Enggak apa-apa misalkan ditampilkan dari awal itu apa, terus kegiatannya apa, seperti itu. Jadi kalian udah membiasakan dari sekarang seperti itu. Tapi kalau nanti kalian hanya awang-awang, misalkan kalian hanya mengira oh habis ini, nah itu lebih susah. Tapi kalau udah ada di PPT, nah kayak ini ada kesimpulan, nah ini tertulis kan enak kesimpulan. Dan itu di RPP kan juga ada menyimpulkan. Nah habis kesimpulan apa? Harusnya di sini Mas Fajar bisa menyampaikan, menulis lagi. Nah ini yang akan kita pelajari materi selanjutnya. Apa ditulis saja di PPT. PPT-nya berapa lembar ini? 16. Nah 16 materinya aja terlalu banyak, dengan terlalu banyak membaca. Ngapain terlalu banyak membaca? Alangkah baiknya kalian misalkan ini kan tadi terkait mesin bakar ya, mesin bakar kan pembakaran luar. Apa? Fungsi utama Engine. Oh, mekanisme katup. Nah mekanisme katup itu kan lebih enak kita setel kayak video. Jadi materinya jangan berat-berat lah untuk kayak seperti ini. Materinya nggak usah berat-berat. Setel kayak video untuk gerak mekanisme katup seperti apa. Habis itu nerangkai komponen. Habis itu nanti
evaluasinya apa, misalkan katup itu seperti apa, terus mekanisme katup itu jenisnya apa saja. Udah 2 itu aja. Yang penting kita membiasakan. Kalau seperti ini kan geser, coba Mas, geser enggak materi slide selanjutnya. Nah ini kan langsung pengertian. Nah habis yang pertama, yang slide nomor 1 dulu. Nah habis yang kedua itu kan lebih enak kalian tulis. Habis itu apa yang kalian kerjakan presensi misalkan, ya udah di next presensi. Jadi kalian sambil nonton ke PPT ya bisa mengingat, oh habis ini presensi, habis presensi apa, menyampaikan tujuan, ditulis aja di PPT, nggak masalah. Jadi materinya nggak usah banyak-banyak, ngapain? Mau kalian hanya latihan. Kalau pengen menyampaikan materi ya besok ke anak-anak lah. Mau menyampaikan materi ke temanmu yang sama-sama kamu kuliah di misalkan di TKR, mau sama-sama ada dosennya dan disampaikan sama. Arab ibaratnya kalau orang Jawa ngomong kan nguyai segoro. Apa ya bahasa Indonesia ini kalau nganu itu? Kamu orang mana tuh? Lingo Pak. Hah? Lingo. Jogja. Iya. Nah, nanti tahu istilah nguyai segoro. Tapi Hah? Ada yang nggak tahu nggak? Oh, maksudnya laut ya ada asin tapi kamu kasih garam Nah, sama aja. sama aja kan? Kan karena kita di sini itu hanya micro teaching, latihan. Ya materi yang disampaikan kan nggak usah banyak-banyak. Ibaratnya kan yang di sini udah bisa setara lah, ilmunya setara. Ngapain kamu jelaskan? Kalau kamu salah menjelaskan malah kamu kelihatan nggak bisanya, ya kan? Tapi kalau simpel-simpel aja malah enak kamu, nggak terlalu banyak bikin PPT. Yang penting apa? Step-stepnya itu masuk semua. Nah ini yang belum maju siapa ini? 1, 2 ya. Nah besok nggak usah banyak PPT-nya. Yang penting step-stepnya di RPP itu harus ada. Kamu mau menyampaikan apa? Kepala silinder. Kayak berarti kayak yang tadi ya. Nah, materi sedikit aja, video, terus materi sedikit. Yang penting ada evaluasi. Nggak perlu free test, itu nggak perlu seperti tadi ya. Yang penting kalian melakukan free test atau pengukuran kemampuan anak awal. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Nah ini kan berarti 9. Oh kalian aja udah bisa bikin Canva seperti ini, masuk bikin PPT seperti itu, malah kalian perbanyak materi yang harusnya itu dikasihkan ke siswa, kalian kasihkan ke teman kalian, apa gunanya? Mending sedikit tapi poin-poin yang ada di RPP itu kalian masukkan di PPT, itu malah bagus. Seperti itu ya tambahannya. Mungkin untuk nextnya banyak coba. Coba. Terus masih? Enggak, kamu kan belum maju tuh? Belum, Pak. Siapa? Aries. Oke, tambah 2 lagi. Muhammad Yasin itu kemarin berangkat gak sih? Yang pertemuan pertama? Berangkat. Muhammad Faisal juga nggak berangkat? Berarti yang belum maju cuman Muhammad Sabar. Sabran belum. Feb Rizal belum ya. Kemarin katanya udah 4 itu berarti. Berarti kurang 3, nanti minggu terakhirnya kita 3 tapi kita evaluasi. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Ada nggak? Nggak ada? Oh iya Pak, untuk ini capaian pembelajaran CP? ya, itu kita ngambilnya dari mana Pak? Kalau di Kumer itu kan kita sudah dikasih tuh. Ya, Dengan download aja Kumer, CP, Kumer misalkan dengan tulisannya mesin atau